Sebelum kita masuk materi yang akan disampaikan oleh Ibu Haja Sukma, saya kembali mengingatkan tentang absensi yang pada hari ini, karena Bapak Ibu guru yang hebat, salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat adalah dengan mengisi daftar hadir setiap harinya, sehingga kemudian selalu diingatkan untuk tetap mengisi daftar hadir yang sudah dikirim link oleh panitia. Kemudian sekali lagi saya mengingatkan karena ini dalam bentuk diskusi, maka saat Ibu pemateri menyampaikan boleh silahkan chat permasalahan yang Ibu dan Bapak Guru yang akan sampaikan, atau boleh raise hand sehingga kemudian kami bisa melihat dan memberikan kesempatan kepada Bapak dan Ibu Guru untuk mengajukan pertanyaan. Baik Bapak Ibu Guru, sebelum materi yang kedua, saya memperkenalkan dulu Ibu pemateri kita yang luar biasa pada siang hari ini masih tetap semangat berbagi ilmu bersama kita. Beliau adalah Ibu Haja Sukma Walia MPD yang keseharian adalah sebagai PTP di lingkungan LPMP Sulawesi Tengah. Mungkin itu yang bisa saya perkenalkan, nanti selanjutnya boleh kita lebih akrab lagi, lebih dekat lagi dengan beliau pada saat diskusi nanti di kegiatan yang sedang berlangsung. Baik Bapak Ibu, waktu yang akan kita gunakan pada siang hari ini kita mulai dari jam 13.30 sampai dengan 14.30. Sekali lagi mohon kami ingatkan lagi untuk mengisi link pada hari ini sebagai syarat untuk mendapatkan sertifikat. Materi yang akan dibawakan oleh Ibu Sukma adalah tentang pengelolaan kelas dengan Google, bagaimana dan bagaimana pemanfaatan Google Classroom akan hari ini. Kepada Ibu Haja Sukma Walia, kami silahkan Bu. Terima kasih Bu Firda. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Mudah-mudahan siang hari ini masih tetap semangat ya. Kalau di Palu sekarang lagi panas. Dan nggak tahu di tempat Bapak Ibu sekalian. Di Palu juga sudah sering hujan, cuma kebetulan hari ini lagi panas. Nah, Bapak Ibu, kalau saya lihat di kolom chat ini, di room ini tadi ada 160 lebih ya. Nah, sekarang di grup WA saya lihat memang juga sudah, saya lihat lagi dulu apakah sudah bertambah. 164 ya. Mudah-mudahan teman-teman yang sudah bergabung di grup WA sudah mengisi daftar hadir, dan saya tambahkan tadi selain mengisi daftar hadir untuk mendapatkan sertifikat harus masuk di Google Classroom. Nah, ini yang saya lihat masih ada beberapa yang belum masuk di Classroom. Silakan Bapak Ibu ditanyakan atau raise hand jika ada kendala pada saat mau masuk di Classroom. Nah, itu Bapak Ibu diharapkan Bapak Ibu bergabung di Classroom menggunakan akun belajar.id-nya. Jadi kalau ada yang masih bermasalah dengan akun belajar ID-nya, silakan disampaikan di sini. Seperti itu ya Bapak Ibu. Saya izin share screen Bu Firda ya. Kita langsung praktek saya Bu. Nah, sudah tampil di layar Bu Firda? Sudah Bu Sukma. Oh iya. Jadi Bapak Ibu,
Ini kelas yang akan kita gunakan selama beberapa hari ke depan. Jadi kita di ruang Zoom ini sampai hari Kamis, di mana pada hari ini kita sampai siang, jam sebelum sholat asar. Tapi besok itu sampai hari Rabu, kita hanya sampai jam 12. Kemudian hari terakhir sampai jam 12 lagi, karena kita sambil dengan penutupan. Ya, jadi materinya sampai jam 11.45, kemudian kita penutupan. Tapi di classroom kita kasih waktu sampai 1 minggu Bapak Ibu, agar Bapak Ibu ada waktu untuk mengerjakan tugas. Karena selain masuk di classroom, kita harapkan Bapak Ibu juga bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh teman kita yang bertugas. Saat kami juga mengelola program Jumat Belajar di LPMP, silakan Bapak Ibu yang ingin sharing ilmu dengan teman-teman, kita sama-sama berbagi ilmu di program Jumat Belajar. Tapi di program Jumat Belajar itu Bapak Ibu, kita sama sekali tidak menggunakan uang negara, ya. Jadi kita di sana saling sharing ilmu sukarela, baik narasumber, panitia maupun moderator jika ada. Nah, kita menggunakan uang negara untuk pembelian biaya pulsa. Bagi teman-teman yang belum sempat bergabung di kelas, ini ada tampilan kelas bagi yang sudah bisa ya, atau kalau yang belum bisa ya nanti kita bahas sama-sama. Ini ada kode kelas di sini, kita bisa perbesar dengan mengklik yang kotak ini di sampingnya. Nah ini Bapak Ibu bisa foto atau tulis di kertas, kemudian sebentar bergabung di Classroom menggunakan kode kelas. Nah selain kode kelas ini, ada cara lain juga untuk Bapak Ibu bisa bergabung di Classroom, yaitu dengan mengklik menu anggota ini. Ini Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa lihat siapa-siapa yang sebagai fasilitator di kegiatan ini. Jadi ini yang di bagian guru, ini yang membimbing Bapak Ibu sekalian pada saat ini. Jadi besok-besok bisa saja Bapak Ibu lagi gantian kita membimbing, Bapak Ibu lagi yang sebagai pembimbing, kami yang sebagai siswa. Nah, kemudian di bawah ada siswa, ini baru 87 orang yang bergabung di Classroom. Sedangkan di WA saya lihat sudah 160 siswa. Jadi masih seperduanya yang belum masuk di Classroom. Nah, di sini Bapak Ibu bisa juga Bapak Ibu masuk selain tadi menggunakan kode kelas, bisa juga masuk menggunakan link. Nah, ini. Ya, mohon izin Bu Sukma. Ada pertanyaan dari Ibu Nuraini Jafar. Beliau belum memiliki akun belajar, boleh masih? Ya. Nah, ini kita klik. Kemudian saya masukkan di kolom chat ya, bagi Bapak Ibu yang belum sempat bergabung. Nah, silakan Bapak Ibu yang belum bergabung di Classroom, silakan diklik link Google Classroom-nya, nanti akan otomatis bergabung di sini. Nah, di sini Bapak Ibu yang sudah bergabung di Classroom, masih ada beberapa yang belum menggunakan akun Belajar ID. Jadi kelihatan di sini yang belum menggunakan akun Belajar ID, tidak ada tampilan undang wali. Jadi yang kosong-kosong ini, Ibu Nirma, Ibu Emma, Ibu Risma, Ibu Yulianti, ini masih menggunakan akun pribadi.
karena tidak ada tampilan undang wali. Nah, kalau Ibu ini Bu Risma Amalia ini 2 ya. Ibu Risma Amalia ini yang akun pribadinya bisa keluar ya, Ibu, atau saya kasih keluar saja ya. Ya, caranya kasih keluar siswa, kita klik saja di sini Bapak Ibu, klik. Nah, ini kalau kita sebagai guru ya, kita klik di sini, kemudian klik tindakan ini, ya, ada segitiga di sebelah kanannya, kita klik, kemudian kita klik hapus. Nah, kemudian kita klik lagi hapus. Bu Sukma, sebelum lanjut, Bu Sukma, ya. Sebelum Ya, lanjut, Bu. ada beberapa chat Ibu dari Bapak Ibu guru, bolehkah menggunakan akun lain kalau semisal mereka belum punya akun belajar ID? Oh iya, boleh Bu. Silakan kalau memang belum ada, karena tidak bisa juga dipaksakan karena ada beberapa kendala. Ada yang memang belum ada dari Pusdatin, ada yang terkendala, ada emailnya, passwordnya tidak ada. Silakan bergabung saja dulu Bu kalau memang belum ada. Tapi kalau yang sudah ada, kita harapkan sekali bergabung kelas ini menggunakan akun belajar ID seperti Pak Arham ini ya, Pak Arham, Pak Asri, Ibu Risma tadi sempat masuk 2 kali menggunakan akun pribadi dengan akun belajar ID. Jadi saya sudah keluarkan yang akun pribadi ya Ibu Risma. Nah ini Bapak Ibu, jika tadi Bapak Ibu ingin menggunakan yang ini, karena biasanya kena kendala jaringan, jadi mengklik link tadi, link undangan masuk classroom tadi, susah ya, kita menggunakan kode kelas saja. Silakan ini difoto Bapak Ibu pakai HP, difoto atau ditulis. Kemudian Bapak Ibu buka akun belajarnya, atau akun pribadi bagi yang belum ada akun belajarnya. Kemudian klik di sini. Nah, klik di ini ya, ulang ya. Ini yang baris 3, klik, kemudian klik kelas. Nah, begitu kita klik kelas, di sebelah kanan atas ada tampilan tanda plus seperti ini. Ya. Nah, ini kita klik tanda plus. Nah, kita klik, kemudian kita klik gabung ke kelas. Nah, silakan Bapak Ibu masukkan kode kelas yang difoto tadi di sini. Dimasukkan di sini. Kemudian jika sudah memasukkan kode kelas, nanti kata gabung yang ada di kanan atas, di bawahnya foto profil ini, nanti dia akan aktif warna biru. Nah, silakan diklik gabung. Nanti otomatis akan tampil kelas di beranda Google Classroom Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Baik, Bapak Ibu, kalau ada yang belum. Ini ada Bu Firda. Ya. Atas nama Zain. Ya, saya cari dulu ya. Zain, ya. Ya, saya cari dulu Zain ini. Jadi Pak Zain ini dia 2 kali masuk tadi kayak Ibu Risma. Biasanya set itu dibawa. Di mana ini nama Zain? Saya tidak lihat ini. Saya juga. Tidak ada Bu Firda ya? Kayaknya tidak ada Pak Zain. Mana Pak Zain? Silakan buka mic-nya Pak. Silakan buka mic-nya Pak Zain. Pak Bu, Ibu kayaknya Bu Uzaima. Oh, Huzaima. Oh, ini Huzaima. Yang satunya siapa namanya, Bu? Emma Al-Zain, Bu Sukma. Ya, Emma. Emma Al-Zain, ya.
Ya, ini Ibu. Oh ini, Bawahnya Nirma ini ya. ya, Ya. Emma Alzain. Ya, saya keluarkan ya ini. Ya, kemudian diklik hapus. Klik lagi 1 kali. Ya. Ini yang 01B ini siapa ya? Ya, boleh diganti Pak nama akunnya. Jangan pakai, oh ini mungkin dia pernah pakai untuk nama kelas, begitu akunnya. Kayak saya ini Jumat Belajar ini. Ini saya ini Jumat Belajar. Ya. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu, untuk masuk di Classroom ada 2 cara. Dengan menggunakan kode kelas, dengan menggunakan link. Kemudian untuk membuat kelas, kita kembali ke beranda Google Classroom, kemudian kita kembali juga ke tanda plus ini. Nah, kita klik tanda plus, kemudian kita klik buat kelas. Jadi kalau tadi kita klik gabung kelas untuk masuk di Classroom yang sudah dibuat oleh guru atau fasilitator, sekarang kita klik buat kelas untuk membuat kelas. Latihannya, latihan membuat kelas di Google Classroom. Kita klik buat kelas. Nah, nanti akan tampil kotak di tengah seperti ini, di tengah layar. Kita ketikkan nama kelasnya di atas. Jadi kalau SMP, silakan ketikkan nama mata pelajaran yang diampu. Kalau SD biasanya guru wali kelas ya, jadi silakan diketikkan di sini nama kelasnya, misalnya kelas 7B, kemudian bagiannya di sini ini misalnya ya kelas 7B 6 ya. Kelas 6B bagiannya di sini bisa dituliskan nama SD-nya, misalnya SDN 24 Palu. Nah, cukup 2 ini saja Bapak Ibu kita isikan. Boleh juga diisi yang 2 ini, terserah, tidak apa-apa. Ya, bisa juga hanya 2 ini kita isi. Ya. Kemudian kita klik buat. Kita klik buat. Nah, ini pembuatan kelas ini sangat tergantung dari jaringan Bapak Ibu. Kalau jaringannya kuat, cepat, tapi kalau jaringannya lemot, ya lama. Nah, ini Bapak Ibu, untuk tampilan Google Classroom yang menggunakan akun Belajar ID, ini ada limitnya. Jadi kita pada saat belajar di Classroom, bisa langsung masuk di menggunakan Google Meet yang nanti ada materi tersendiri untuk bagaimana menggunakan Google Meet. Kemudian ada kode kelasnya. Kalau kita menggunakan akun pribadi membuat Classroom, ini tidak ada tampilan limit ini. Ya. Hanya kode kelas saja. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, kalau menggunakan Google Meet, kita klik dari aplikasi Google yang ×9 ini. Ya, kita klik di sini, kemudian nanti ada tampilan Meet. Ya. Tapi kalau kita menggunakan akun Belajar ID, sudah otomatis ada di dalam Classroom. Nah, jadi ini kalau kita menggunakan Bapak Ibu, kita tinggal klik ini buat link Meet, kemudian klik lagi 1 kali di sini buat link Meet, diklik lagi 1 kali, ini otomatis sudah muncul linknya. Nah, link ini kita tinggal salin. Kita klik salin, kemudian kita masuk di menu forum. Ya, forum yang ada di Google Classroom. Nah, kemudian kita paste di sini. Ya, kita sampaikan link Google Meet. Silahkan anak-anak klik. Seperti itu. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian klik posting. Nah, kalau kita sudah klik posting, nanti otomatis link ini sudah kelihatan sama anak-anak yang sudah bergabung di Classroom.
Nah, seperti itu Bapak Ibu. Seperti di kelas kita ini. Nah, ini sudah ada beberapa teman yang sudah chatting-chattingan di sini ya. Ada Ibu Ningsi. Maaf, saya menggunakan email pribadi karena ID belum bisa digunakan. Ya, dimaafkan Ibu Ningsi. Bu Sukma, Ya. Kak Beki, ada pertanyaan dari Ibu Baitia, mohon bisa diulang kembali, ulang link daftar hadir, saya pikir tadi daftar daftar. Ada yang tadi nanyakan kode kelasnya Bu Sukma. Oh, kode kelasnya. Oh ya, kode kelasnya ini Ibu silakan ditulis atau difoto, saya perbesar ya. Nah, ini. Ada Ibu Nur Cahaya. Cahaya ya. Nah, ini kode kelasnya 33KA. Sudah? Ya. Nah, ditunggu, saya mau lihat dulu apakah sudah bertambah. Waduh, ini langsung 111 siswa. Ya. Yang 01 Bu Sukma tadi boleh dihapus. Oh iya, mau ditanya dulu. Siapa ini ya yang ini? Beliau sudah chat ini untuk dihapus. Oh, dikeluarkan saja ya. Ya. Ya, sudah. Nah, ini ada 110. Sedangkan di WA ada 100. Jadi 50 orang lagi yang belum bergabung. Ada Bu Sukma. Ya, ada pertanyaan dari Bu Liana. Bagaimana cara tahunya sudah masuk di dalam sebagai peserta di kelas rumbu. Kalau Bapak Ibu sudah masuk di Classroom, nanti ada muncul tampilan kelas di Google Classroom Bapak Ibu. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Ini saya buka dulu akun saya yang satu. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu, tampilan kelas kita. Jika Bapak Ibu sudah bergabung, nanti akan tampil kelas seperti ini di beranda Google Classroom. Ya. Kemudian kalau kita klik anggota, di sini memang tidak ada namanya kita. Yang ada tampil hanya teman sekelas kita. Ya. Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini karena saya menggunakan akun pribadi, jadi tidak ada tampil di sini undang wali tadi. Ya, sama dengan Bapak Ibu yang menggunakan akun pribadi. Sama dengan ini, tidak ada tampil undang wali. Tapi kalau Bapak Ibu yang menggunakan akun belajar ID, nanti ada tampil akun belajar undang wali. Ya.
Nah, ini Bapak Ibu kita bisa lihat juga siapa semua yang berperan sebagai guru. Ya, di sini ada Gigi, Bu Firda, dan lain-lain. Nah, ini tim tahap 1 dengan tahap 2 Bapak Ibu ya. Semua digabung di sini tahap 2 juga. Saya stop screen dulu barangkali. Suara saya kayak menggem. Iya, feedback ya, Sukma. Suaranya feedback. Iya. Oke, Bu Sukma. Ya. Suara tak? Ya. Masih menggema Pak Karya? Sudah tidak, Bu. Sudah tidak ya? Ya. Pengaruh jaringan mungkin tadi ya. Ya, saya lanjut lagi. Ada suara lagi. Masih, Bu. Halo? Rata Ibu Haji tidak kedengaran. Kalau sama saya feedback. Pak Sapar, suara saya tidak menggema ya? Suaranya bergema. Halo? Ya. Masih? Atau sudah bagus? Masih bergema, Bu Sukma. Gimana ya? Siapa tahu kalau menggema lebih jelas lagi. Oh ini begitu kedengaran sama saya. Sama saya masih, Bu. Masih, Bu Sukma. Ibu Firda juga suaranya begitu sama saya. Iya. Suaranya. Saya. Nah, kemudian kemarin pada tahap 1 banyak yang menanyakan bagaimana cara mengirim tugas. Dibuka ulang Bu Sukma. Mic-nya saya mute out tadi. Coba Kalau saya, Pak? Bu Sukma, sudah coba bagus. dibuka ulang mic-nya. Ya, Nah, sudah. Kayaknya sudah tidak Bu ya? Sudah bagus. Bagus, Pak. Pak Iya, Sapar. Oh iya. Kayaknya ada perangkat yang double berdekatan. Ya. Mantap. Oke, silakan Bu Sukma. Oh iya. Ya. Nah, sekarang kita masuk di kalau tadi penggunaan forum, sekarang kita masuk di tugas kelas. Nah, kemarin di tahap 1 banyak sekali yang menanyakan bagaimana caranya mengirim tugas. Nah, sekarang saya masuk dulu sebagai guru. Ini ya. Saya memang sampaikan tadi, nanti pada saat materi Google Classroom baru kita share sekalian memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana memposting tugas di Google Classroom. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita klik buat di sini, kemudian klik tugas ya. Kemudian klik tugas. Nah, di sini ada tampil
untuk menuliskan judul tugas. Kemudian ada petunjuk. Jadi di sini maksudnya petunjuk dari Bapak Ibu guru bagaimana siswa mengerjakan tugas yang akan diberikan. Nah, di bawahnya sini ada tampilan beberapa menu, ada Google Drive. Jadi kalau misalnya tugas yang akan Bapak Ibu berikan berasal dari Google Drive, nah kita klik Google Drive. Kemudian kalau kita akan ambil di file yang ada di laptop, kita klik yang ini, yang upload file. Kemudian kalau tugasnya dalam bentuk link, kita klik ini. Ya, kita klik ini, kemudian linknya kita pastekan di sini, nanti akan juga ada dari YouTube. Nah, kita klik saja YouTube-nya, kemudian nanti akan tampil seperti ini. Kita tinggal ketikkan judul YouTube-nya yang kita akan berikan. Misalnya lagu Hari Merdeka. Nah, kita tinggal klik saja telusuri, nanti akan tampil beberapa YouTube yang lagu Hari Merdeka. Kita tinggal pilih saja. Kira-kira yang mana yang akan kita ambil, kita klik saja. Kita klik sampai muncul persegi panjang yang warna biru seperti ini. Kemudian kita klik tambahkan. Nah, seperti ini. Langsung muncul YouTube-nya di sini. Kemudian di sebelah kanan sini ada topik. Jadi kalau kita mau berikan topik, kita klik yang segitiga kecil ini. Kemudian kita klik buat topik. Silakan diketikkan topiknya di sini misalnya Hari Kemerdekaan. Nah, kemudian di sini ada batas waktu. Batas waktu untuk anak-anak mengerjakan tugas. Kalau Bapak Ibu mau berikan batas waktu, misalnya 1 minggu dari sekarang. Kita klik yang segitiga kecil ini. Kemudian kita tinggal cari di sini tanggal berapa. Jadi kalau hari ini tanggal 7, minggu depannya berarti tanggal 14. Kita klik tanggal 14, kemudian jamnya. Jam berapa? Nah, ini otomatis muncul jam 23.59. Tapi kalau Bapak Ibu mau ganti juga tidak apa-apa. Misalnya sampai jam 5 sore. Berarti kita ketik jam 17.00 di situ. Nah, ini sudah muncul. Nah, setelah itu jangan lupa kita ketikkan judulnya. Ini. Nah, misalnya kita minta anak-anak menuliskan lirik lagunya. Nah, kemudian habis itu kita klik tugaskan. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalnya tugasnya dari Drive, ya, misalnya tugasnya dari Drive, kita klik, nanti akan tampil. Putus lagi ya Pak Sapar. Bu Sukma. Iya, putus lagi, Bu. Iya, terputus lagi. Kalau suara Jadi saya caranya membuat tugas dari slide ini, kita buka dulu slide dari akun belajar, kita buka, kemudian kita klik yang titik 9 ini, kita klik yang titik 9, kemudian klik slide. Nah, kita klik slide. Setelah terbuka slide-nya, kita klik yang tanda plus, yang kosong ini, slide kosong, kita klik. Nah, nanti akan muncul tampilan slide yang baru. Nah, kalau kita ingin memberikan tema atau
warna di sini. Kita tinggal klik di sini. Di sebelah kanan ini, di sini ada beberapa tema yang bisa kita ambil. Apakah warnanya abu-abu atau yang ada tampilan berapa warna. Kita tinggal klik saja di sini ya. Misalnya ini yang warna orange. Nah, otomatis akan berubah warnanya di sini. Ya. Nah, kemudian kita tinggal klik saja ketikkan saja di sini. Kira-kira judulnya apa. Nah, kemudian Terus lagi ya Bu Sukma. Pak Sapar. Nah, di sini misalnya kita ketikkan screenshot belum sampai di sini, screenshot tampilan Google Classroom yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, ini kita bisa sorong ke atas, kasih di tengah. Nah, seperti ini. Nah, setelah kita buat soalnya di dalam slide seperti ini, kita kembali ke Classroom. Nah, kebetulan ini, sudah betulan ini ya Bapak Ibu ya, ini tugas betulan ya. Silakan Bapak Ibu kerjakan sesuai instruksi yang ada di masing-masing slide. Nah, ini. Kemudian di sini topiknya tugas. Nah, ini batas waktunya sudah betul ya Bapak Ibu sampai tanggal 14 ya. Jadi Bapak Ibu ada waktu sampai tanggal 14 untuk mengerjakan tugas yang ada di Classroom. Nah, kemudian setelah kita buatkan ini judul dengan petunjuknya, kita klik sudah di sini karena kita kerjakan tadi di slide, jadi kita bukan. Halo Bu Sukma. Putus-putus ya Pak. Iya. Di tampilan di layar. Nah, setelah masuk di sini tugasnya, di sini ada pilihan Bapak Ibu. Ini kalau kita menggunakan akun pribadi, tidak ada fasilitas seperti ini. Hanya ada di Google Classroom yang dibuat menggunakan akun Belajar ID. Nah, kita klik yang segitiga kecil ini, kemudian kita klik di buat salinan untuk setiap siswa. Jadi maksudnya ini, setiap siswa akan mendapat tampilan seperti yang ada di sini. Jadi misalnya tadi Ibu Risma tampilannya sama dengan Pak Arham. Masing-masing dapat salinan untuk membuat atau mengerjakan tugas. Nah, kita klik di sini, kita klik buat salinan untuk setiap siswa. Nah, setelah itu semua kita sudah setting di sini. Kemudian ini di segitiga ini, di sini akan tampil semua kelas-kelas yang sudah kita buat sebelumnya. Tinggal kita centang saja jika kita ingin memberikan juga tugas di kelas yang lain, misalnya di sini, kita centang saja. Tapi kalau tidak, ya biarkan saja kosong begini. Berarti yang kita kasih tugas hanya di kelas BIMTEK pemanfaatan akun belajar tahap 2. Nah, seperti itu. Kemudian di sini lagi, semua siswa. Nah, jadi kalau ada siswa yang kita tidak mau kasih tugas,
kita tinggal hilangkan saja centangnya. Nanti tidak akan masuk di classroom-nya dia. Kalau kita hilangkan centangnya, tidak akan tampil. Kemudian ini ya, saya checklist ulang lagi. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ada anak-anak yang sudah pindah kelas lain atau pindah sekolah, ini kita bisa sebelum kita misalnya kita belum sempat keluarkan kayak tadi ya, kita hilangkan saja centangnya di sini. Misalnya saya hilangkan centangnya untuk siswa saya yang bernama Alderis Lumantau. Pak Alderis ya. Nah, ini saya centang ulang lagi. Nah, setelah itu kita klik tugaskan. Nah, ini tugas betulan ya Bapak Ibu. Nah, setelah diklik tugaskan oleh yang bertugas sebagai fasilitator, ini sudah muncul ya. Nah, kita sekarang lihat di tampilan Bapak Ibu yang sudah masuk di classroom. Silakan dibuka Bapak Ibu. Nah, saya juga buka di sini yang tampilan saya sebagai siswa. Saya buka tugas kelas. Saya buka tugas kelas. Nah, ini sudah muncul tugas yang diberikan oleh fasilitator tadi. Nah, sudah ada yang buka seperti ini Bapak Ibu? Nah, setelah itu kita tinggal klik ini. Ini saya sebagai siswa ya Bapak Ibu, jadi Bapak Ibu bisa ikut. Nah, ini. Klik tugas-tugas. Kemudian setelah itu kita klik lagi lihat tugas. Ya, kita klik lagi lihat tugas. Nah, nanti akan tampil di sebelah kanan kantong tugas, kemudian di sebelah kiri instruksi dari fasilitator. Nah, ini silakan Bapak Ibu kerjakan sesuai instruksi yang ada di masing-masing slide. Nah, bagaimana caranya kita lihat tugas? Kita klik ini yang ada di kantong tugas. Kita klik ini. Bu Sukma, ada beberapa chat ini mohon di. Nah, itu nama Bu Sukma. Halo Bu Sukma. ya, Ada beberapa chat ini yang minta diulang kembali. diulang kembali. Yang dimulai dari yang tadi tengah itu Bu, kayaknya Bu Herni ya. Kemana laptopnya Papa di sana? Aku masuk laptop di mobil di depan sih. Tadi kunci. Silakan Ibu Ya, yang bertanya. ya. Ini ada pertanyaan tadi yang agak karena saya menyelesaikan dulu materinya tadi Bu Sukma. Ada pertanyaan dari Pak Asri tadi, apa manfaatnya Google Classroom, Bu? Manfaatnya? Ya, beliau bertanya apa manfaat Google Classroom. Oh, jadi Google Classroom ini Bapak Ibu adalah learning management system yang bisa digunakan untuk kita belajar daring maupun belajar tatap muka. Jadi fungsinya sebenarnya ini adalah untuk putus-putus lagi Pak Sapar. Ini Bu Sukma. menggunakan LMS. Ya. Bu Sukma. Halo. Iya, putus-putus suaranya tadi Bu Saya Sukma. matikan videonya ya supaya tidak Ya. terganggu. Oke. Oh ya. Ya. Halo, sudah bagus? Ya, sudah. Ya, silakan Bu. Oh ya. Saya matikan videonya nih. Ya, jadi Google Classroom ini Bapak Ibu digunakan untuk kita gunakan belajar dengan siswa. Jadi baik pada saat sekarang, pada saat kita belajar daring, maupun pada saat kita nanti sudah belajar tatap muka. Ini bisa kita gunakan untuk
memberikan materi kepada siswa supaya mereka pelajari lagi di rumah. Kemudian siswa juga bisa mengumpulkan tugas-tugas di sini. Jadi kita tidak perlu lagi periksa satu-satu bukunya siswa. Kita tinggal buka di Google Classroom untuk melihat hasil pekerjaan siswa. Ya, karena di negara-negara yang sudah maju, Bapak Ibu, Google Classroom ini sudah digunakan pada saat sebelum ada pandemi COVID-19. Mereka sudah gunakan ini untuk belajar. Ya, pada saat mereka masih belajar tatap muka sebelum ada COVID. Jadi mereka manfaatkan Google Classroom ini untuk kegiatan belajar mengajar pada saat di sekolah dengan di rumah. Jadi tidak ada lagi mereka menggunakan buku PR. Kalau kita kan dulu ada buku khusus untuk PR, ada buku khusus untuk mencatat materi dari guru. Nah, kalau ini kita tinggal gunakan saja Google Classroom. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekalipun nanti kita besok-besok sudah tatap muka, kita tetap bisa masih menggunakan Google Classroom. Ada tadi saya lihat Pak Arham raise hand. Silakan Pak Arham. Iya, Assalamualaikum. Ya, makasih banyak Bu Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Dek. Ini ada sedikit mau tanya ke Sukma mengenai pemanfaatan akun belajar ID. Di sekolah saya kan kemarin kita dapat laptop Chromebook dari kementerian itu 15 bantuan laptop. Nah, di dalam laptop tersebut Kak Sukma itu dia hanya bisa menggunakan masuk menggunakan itu laptop itu hanya menggunakan aplikasi akun belajar ID, tidak bisa sembarang akun. Karena dia sudah memang dikhususkan untuk persiapan ANBK. Nah, yang saya tanyakan di sini Kak Sukma, untuk pemanfaatan akun belajar siswa ini atau guru, apakah bebas kita gunakan untuk menggunakan aplikasi lain? Kita gunakan untuk aplikasi lain menggunakan akun belajar emailnya ini, karena di akun di Chromebook yang kami terima kemarin, di situ sudah servernya sudah ada, memang sudah difokuskan persiapan ANBK, dan untuk mau login masuk ke dalam hanya bisa menggunakan akun belajar ID Kak Sukma. Iya. Jadi yang saya tanyakan ini, apakah akun belajar ini bebas kita gunakan untuk mengikuti kegiatan apa saja, untuk menggunakan aktivasi pakai akun belajar ID tersebut? Terima kasih Kak Sukma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, Bu Sukma, silakan. Iya. Ya. Informasi yang saya dengar untuk Chromebook ini memang untuk sementara ini khusus di akun belajar ID. Dan jadi akun belajar ID ini Bapak Ibu tidak semata-mata kita gunakan untuk yang penggunaan aplikasinya yang ada, tapi kita gunakan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Misalnya untuk penggunaan kebutuhan administrasi. Nah, di akun belajar ID ini kan ada, saya share screen dulu ya. Nah, di akun belajar ID ini ada Google Slide. Nah, ini begitu kita klik ini, di sini ada Google Docs, ada Google Slide, ada Google Sheet. Nah, ini kita bisa gunakan untuk mengerjakan urusan administrasi di kantor sekolah, atau untuk kebutuhan pada saat kita ikut kegiatan, ikut webinar, ikut pelatihan, ini kita bisa gunakan. Nah, terutama untuk Drive tadi digunakan untuk menyimpan. Nah, ini memang diperuntukkan untuk kita gunakan pada saat kita, baik gurunya yang belajar ataupun siswanya yang belajar, silakan disimpan di dalam Drive ini, karena ini memang diperuntukkan khusus untuk guru dengan siswa. Dan sekarang itu saya lihat kemarin yang undangan itu ada undangan dari Pusdatin, sudah difasilitasi juga untuk
dinas pendidikan daerah kabupaten kota. Nah, itu mereka juga sudah fasilitasi akun belajar ID untuk mereka gunakan untuk kegiatan-kegiatan yang seperti yang sudah disampaikan tadi. Jadi kalau misalnya ikut kegiatan webinar, pelatihan di mana ada materi yang akan karena drive ini sudah disetting sedemikian rupa agar dia tidak akan penuh, unlimited. Nah, kalau kita menyimpan di akun pribadi, itu hanya 15 GB penyimpanannya. Tidak lama sudah penuh. Nah, itu kalau kita tetap menggunakan, kita harus bayar. Kita tambah penyimpanannya, tapi dibayar. Tapi kalau kita menggunakan drive yang di akun belajar, nah itu tidak akan penuh. Silakan disimpan di situ. Namun kemarin ada sudah disampaikan bahwa jika ada ini kan kita menggunakan ini kita dipantau dari pusatnya. Nah, kalau kemudian besok-besok ketahuan kita menggunakan drive ini misalnya untuk menyimpan video-video yang tidak senonoh atau kita menyimpan file-file yang bertentangan dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah dalam penggunaan akun belajar ID ini, itu akun belajar ID-nya kita itu akan ditutup, ya, akan ditutup oleh pihak Pusdatin. Jadi kita tidak bisa lagi mengakses karena kita menyimpan sembarangan di sini. Jadi untuk penggunaan akun belajar ID ini bisa kita gunakan Arham, Pak Kepala Sekolah SD Impres Watu Sampu, silakan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang selain kegiatan belajar mengajar, yang penting masih berhubungan dengan pendidikan. Begitu ya? Begitu maksudnya ya, Pak? Iya, Kak, ya, terima kasih informasinya. Oh, iya, ya. Sama-sama. Nah, sekarang itu Bapak Ibu setelah mengaktifkan akun belajar dan sudah tahu penggunaan Google Drive, silakan semua file-file Bapak Ibu yang selama ini disimpan di laptop, di file yang di laptop, silakan dipindahkan di Drive. Nah, caranya kan cuma gampang tadi. Kita klik Drive, kemudian kita membuat folder dulu. Kita membuat folder dulu, kita klik baru. Ya, kita klik ini baru, kemudian cantumkan folder. Misalnya kita mau memindahkan RPP, taruh saja di sini RPP. Kemudian klik buat. Nah, nanti otomatis akan muncul di sini. Kita klik saja 2 kali. Nah, ini sudah muncul di atas sini. Kita tinggal pindahkan saja file RPP di sini. Ya, upload file. Nah, kita diarahkan ke laptop yang ada. Kita tinggal cari filenya yang mana yang mau dipindah. Kita bisa langsung saja klik 2 kali. Misalnya ini ya, ini contoh. Nah, nanti akan muncul di sebelah kanan bawah. Kita tunggu sampai ada tanda centang warna hijau. Nah, ini sudah ada. Sudah ada tanda centang warna hijau, berarti file yang kita pindahkan sudah masuk di folder RPP tadi. Nah, kita tinggal tutup saja. Nah, ini sudah aman. Kalau sudah masuk di Drive seperti ini, sekalipun laptop kita hilang atau rusak atau tinggal di tempat pemancingan, Pak Arham sering memancing ya. Nah, itu tinggal Arham yang masih ada di sekolah atau tinggal buka saja akun belajarnya, buka Drive, simpan di sini. Jadi kita tidak khawatir lagi. Atau kalau misalnya besok kita ke mana, Pak Kadis minta kita mengirimkan file ini yang ada sama kita. Aduh, bagaimana caranya? Nah, silakan. Misalnya kalau kita tidak bawa laptop pulang kampung, kita buka saja laptop yang ada di kampung, misalnya yang ada sama kakak atau sama sepupu. Buka saja laptopnya, buka akun belajar kita, kemudian buka Drive. Nah,
itu salah satu juga kelebihannya Bapak Ibu jika kita menggunakan akun belajar ID sesuatu. Bu Ya. Sukma, Ya, pertanyaan dari Ibu Budianti, apakah yang disimpan itu bisa diedit? ya bisa di-download dulu, kembali ke file biasa Word, kemudian kita edit. Habis itu kita simpan lagi di sini, nanti akan otomatis masuk di situ juga di yang sudah kita simpan tadi. Nanti akan otomatis berubah juga di situ. Kalau kita sudah simpan lagi dengan nama yang sama, nanti akan bergabung otomatis dia di situ. Jadi kalau mau mengedit ya tetap kita harus download dulu. Misalnya ini ya, misalnya ini kita klik. Nah ini memang jaringan lagi tidak bagus ini. Nah ini kita download dulu. Kita download. Nah, habis kita download, baru kita buka. Nah, kita buka. Nah, ini di sini ada enable editing. Kita klik itu sampai dia hilang. Nah, setelah hilang itu kita sudah bisa edit lagi. Ya, kita sudah bisa edit, kita simpan di sini. Habis itu kita pindahkan ke drive lagi. Ya. Atau mungkin ada cara yang lebih simpel. Silakan disampaikan Bapak Ibu, karena saya belum ada cara yang lebih simpel yang saya dapat. Baru cara seperti ini. Ya, silakan jika ada yang sudah dapat cara yang lebih simpel, silakan disampaikan. Nah, seperti itu ya Ibu Viviana ya. Tadi ada pertanyaan lagi Bu dari Ibu Eliana dari Kabupaten Buol. Tugasnya ini mau diapakan Bu? Tadi belum selesai. Ya belum selesai ya. Jadi kita lanjut lagi. Masuk di tugas tadi. Ya berarti saya masuk di kelas sebagai siswa. Nah, ini kita klik tugas kelas. Nah, kemudian kita klik lihat tugas. Kita klik lihat tugas. Nah, di sebelah kanan ini ada kantong tugas. Nah, ini jadi di sini namanya Bapak Ibu ya. Ini kebetulan akun saya ganti namanya jadi Jumat Belajar ini. Nah, jadi ini kalau Pak Arham ya di sini Arham namanya. Kalau Ibu Fatmawati yang muncul di sini. Nah, ini sudah ada 10 komentar. Aduh, sudah siap semua mengerjakan ini ya. Ya. Tapi jangan dulu dikerjakan ya Bapak Ibu, ini baru kita latihan karena mungkin masih ada tambahan dari fasilitator yang lain. Ya. Nah, kita klik ini di kantong tugas, kita klik. Ini tadi sudah sempat dibuka ya. Ya. Nah, ini kita klik tambah atau buat. Salin dulu ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, saya batalkan dulu pengiriman ini. Batalkan pengiriman, kemudian kita klik. Nah, ini ya Bapak Ibu, kita klik Jumat Belajar ya namanya kita. Nanti akan tampil, ini tadi tidak tampil semua slide-nya karena jaringan ini sudah tampil rupanya. Nah, di sini ada pertanyaan nomor di slide pertama. Ada instruksi, screenshot tampilan Google Classroom yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi yang di screenshot itu Bapak Ibu bukan
kelas, ini kemarin di tahap 1 banyak dia screenshot kelas yang kita pakai bekerja tugas. Jadi dia buka di sini, kemudian ini yang di screenshot. Jadi ini maksudnya bukan begitu ya, Bapak Ibu. Nah, ini kan instruksinya yang sudah Bapak Ibu buat. Jadi Bapak Ibu buat kelas dulu kayak tadi. Jadi misalnya ini ya, klik tab baru, kemudian klik di sini yang titik 9, cari Google Classroom. Ini saya pakai akun pribadi ya. Nah, cari Google Classroom. Nah, kemudian klik ini tanda plus di sebelah kanan atas, kemudian klik buat kelas seperti tadi yang sudah kita pelajari sama-sama. Klik buat kelas. Nah, ini akan tampil kotak di tengah ini. Kita ketikkan namanya, misalnya kelas 5, kelas 5C. Nah, SD Impres Watu Sampu. Nah, 2 saja. 2 baris saja kita ketik, kemudian kita klik buat. Nanti akan tampil kelas yang kita buat sekarang. Kita tunggu dulu sampai muncul. Nah, kalau sudah muncul seperti ini yang kita screenshot. Ya, caranya men-screenshot bagaimana? Kita klik yang di laptop kita, di tombol di sebelah kanan atas ada tulisan di sebelahnya delete, insert, kemudian ada tombol PRTSC. Nah, itu kita klik. PRTSC, kita klik, kemudian kita pindah ke tugas tadi. Nah, kita pindah ke sini, ke slide ini, kemudian kita Ctrl V. Kita klik Ctrl V ya. Ini di sebelah kiri bawah ada Ctrl, kemudian klik yang tombol huruf V. Ctrl V. Nah, otomatis dia akan masuk di slide. Nah, ini kalau kita pindahkan seperti ini, tertutup ini instruksinya ya. Jadi caranya kita kasih kecilkan. Kita klik di sini, kemudian kita perkecil ke bawah supaya tidak tertutup ini instruksinya. Kemudian kita atur-atur sedikit sampai pas di tengah. Nah, supaya tampilannya bagus. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti tugas untuk slide pertama sudah selesai. Nah, seperti itu ya caranya Bapak Ibu. Jadi buat classroom dulu, seperti tadi caranya, kemudian di screenshot, kemudian dimasukkan di slide pertama. Nah, setelah itu Bapak Ibu pindah lagi di slide kedua. Nah, bagaimana instruksinya? Screenshot tampilan drive bersama yang sudah Bapak Ibu buat. Nah, tadi sudah dipelajari bagaimana membuat drive bersama. Sudah bisa semua ya Bapak Ibu? Sudah, Bu. Bisa insya Allah. Ya. Insya Allah bisa. Ya, alhamdulillah. Nah, kita buat di drive bersama. Setelah muncul di layar, kita screenshot seperti tadi. Kemudian kita pastekan di sini, Ctrl V. Muncul seperti di slide pertama tadi. Nah, lanjut lagi sampai di slide berikutnya. Nah, di sini sudah ada instruksi-instruksi dari fasilitator sampai selesai. Kalau sudah selesai, nanti tinggal tunggu sertifikat dari panitia. Seperti itu ya, Bapak Ibu. Bu Sukma, nanti materinya ada di dalam classroom ya, Bu Sukma? Ada beberapa chat pribadi ini Bu Sukma menanyakan link materinya.
Iya, ini baru hari pertama juga kan? Ya, ya. Nah, ya. Jadi ditunggu-tunggu saja Bapak Ibu untuk materinya dengan tugas-tugasnya. Nah, ini ada dari Ibu Sudarsi, tolong diulangi cara SS-nya. Oh iya. Jadi cara SS-nya tadi, misalkan ini kelas yang sudah Bapak Ibu buat ya, atau gantilah, diganti kelas ini yang tadi. Kelas 5C SD Impres Watu Sampu. Nah, ini kita screenshot. Nah, ini Bapak Ibu lihat di laptop. Di huruf-huruf yang ada di laptop, ini di sebelah kanan atas ada tulisan PRTSC. Nah, sudah lihat ya? Di sebelahnya delete, insert, kemudian ada PRTSC. Langsung klik saja PRTSC, tindih. Nah, kemudian pindah ke slide tugas. Nah, seperti ini. Kita pindah ke slide tugas. Kemudian kursornya kita taruh di tengah sini. Kita klik kontrol baru huruf V. Ya. Klik kontrol, masih diklik kontrolnya, langsung klik lagi huruf V. Ya. Nah, ini jaringan. Tak ada muncul. Ulang lagi kalau gitu. Ulang lagi, kita klik PRTSC. Nah, kemudian kita pindah ke kanton tugas, kemudian Ctrl V. Nah, ini sudah muncul dia. Nah, ini contoh ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini. Kemudian kita atur-atur, jangan sampai tidak kelihatan ini instruksinya di atas. Kita perkecil caranya, kita ini saja sampai ada muncul tanda panah atas bawah. Kemudian kalau ini kita mau kecilkan, kita di sini juga di tengah-tengah sini, ini lagi sebelah kanan kita geser ke dalam. Nah, ini. Nah, sudah jadi tugas untuk slide keberapa ini untuk tampilan Google Meet ya. Jadi hari ini belum ada materi Google Meet, nanti besok. Ini saya delete ya. Nah, ini di sini sudah tergabung semua tugas-tugas dari semua materi yang akan diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, ada beberapa slide, nanti mungkin masih ada tambahan dari Ibu Wiji dengan Pak Jupri. Nah ini ada tugas screenshot tampilan akun YouTube. Jadi besok Bapak Ibu di hari keempat nanti Bapak Ibu akan diajari bagaimana membuat YouTube. Ya, itu sangat seru Bapak Ibu ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa jadi YouTuber mengikuti jejak fasilitatornya. Beliau ini YouTuber Ampana punya cerita nanti yang kasih materi ini. Nah, sampai di sini masih ada yang mau ditanyakan? Ada pertanyaan dari Ibu Pita Fatima tentang registrasi. Beliau menggunakan akun pribadi waktu link registrasi. Apakah beliau mengulang kembali menggunakan link ID pembelajarnya, Bu Sukma? Tidak perlu, Bu. Yang penting namanya tidak salah ya. Kan cuma namanya nanti yang mau dilihat. Namanya, kemudian nama sekolahnya. Nanti prakteknya juga harus menggunakan akun pembelajaran. Biar regisnya bukan. Gitu ya, Bu ya? Ya. Untuk praktek ini ya itu wajib akun pembelajaran. Ya, tapi masih ada juga yang belum ada akun belajarnya Pak Jupri. Ya itu lagi. Iya. Karena masih ada yang menggunakan email pribadi tidak apa-apa. Tapi kalau yang sudah ada diharapkan menggunakan akun belajar ID-nya ya Bapak Ibu untuk masuk di classroom.
Ini ada chat lagi satu. Ini dari Ibu Asri. Nah, ini Ibu Asri. Bu Oh iya, Firda. Bu Asri, ini bukan Ya. kalau Bu, kalau yang di kantor pakai akun pribadi, bagi ada fitur Meet. Nah, di akun pribadi itu ada Meet juga, Bu. Nah, ada lagi saya buka pertanyaan. baru ya. Ya. Iya. Ini akun saya, akun pribadi, bukan akun belajar ID. Ini sukmawalia@gmail.com. Nah, di sini kita klik ini, yang aplikasi Google, yang titik 9 kita klik. Nanti ada Meet, Bapak Ibu, tetap ada Meet. Ini ada tampilan Google Meet-nya. Ya, ini nanti besok ada materinya sendiri untuk Google Meet. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Nur Hayati lagi, Bu Sukma. Ya, Ada pertanyaan tadi dari Ibu, Bu Nur Hayati. ya, bagaimana membuat drive bersama. Oh ya, berarti Bu Nur Hayati Tadi tadi agak, ya, sudah tidak disampaikan. ya, agak bermasalah ya jaringannya. Tadi sebenarnya sudah dibahas. Nah, tapi tidak apa-apa, saya ulang lagi bagaimana membuat drive bersama. Jadi pertama kita klik yang titik 9 itu tetapkan, kemudian klik drive. Nah, nanti akan muncul seperti tampilan di hari ini. Ini kelihatannya Bu Firda? Lihat Bu Sukma. Ya. Nah, kalau di akun belajar ID, di sebelah kiri ada drive bersama. Tapi kalau yang menggunakan akun pribadi itu tidak ada drive bersama, Bapak Ibu ya. Jadi silakan kalau yang menggunakan akun pribadi, buat saja folder lah. Buat folder, apa namanya, kemudian misalnya namanya Palu. Nah, buat. Kemudian ini klik 2 kali biar tampil di atas ini. Kemudian Bapak Ibu isikan file, tambahkan file apa terserah. Kemudian ini yang di screenshot ya. Ya, tapi kalau yang menggunakan akun belajar ID, ini di sini ada tampilan drive bersama. Kita klik drive bersama. Nah, seperti ini. Kebetulan sudah ada beberapa ini yang sudah sempat dibuat lalu. Nah, jadi setelah terbuka seperti ini, drive bersama, kita klik baru, kita buat folder. Kita buat folder di drive bersama. Ya, misalnya SD Impres Palupi. Nah, kita klik buat. Nah, ini. Kemudian masukkanlah file-file di sini, terserah file apa, masukkan dulu supaya ada isinya ya. Nah, ini ada PowerPoint, Google Classroom. Kita tunggu, ini ada muncul di kanan bawah. Sementara mengupload. Minum dulu. Nah, kita tunggu sampai muncul tanda centang warna hijau begini ya. Setelah muncul tanda centangnya, berarti sudah masuk. Ya, sudah masuk di drive bersama. Nah, ini. Kemudian untuk menambahkan anggota, karena drive bersama itu kan logikanya kita ada beberapa orang. Ya, bukan cuma kita sendiri. Jadi kita tambahkan teman-teman kita ini. Kita klik kelola anggota. Kita klik ini ya, saya ulang lagi. Klik segitiga kecil. Kemudian klik kelola anggota. Nah, tinggal dimasukkan saja namanya. Namanya teman kita di sini. Misalnya ini saya masukkan Ibu Nova. Ini teman di LPNP. Nah, masukkan Ibu Nova. Kemudian di segitiga kecil sini sebelah kanan ada pilihan. Nah, apakah teman kita itu hanya melihat saja atau dia bisa menambahkan file, mengedit, memindahkan atau menghapus file sama dengan kita. Nah, ini kita pilih pengelola konten. Kita klik. Nah, setelah itu di sini ada pesan.
Tapi kalau ini, kalau banyak orang tidak usah lah ya. Kita sampaikan saja lewat WA atau apa. Ini kita bisa tambahkan lagi. Misalnya saya tambahkan Ibu Nirma ini, Ibu Nirma Aksani. Nah ini, sampai seterusnya. Satu sekolah kita bisa buat ya. Jadi sebaiknya drive bersama itu kita buat sesama guru dalam satu sekolah. Atau kalau dalam KKG, sesama anggota KKG. Ya, kita buat drive bersama. Nah, seperti itu Bapak Ibu, 2 saja ya saya contohkan. Kemudian kita klik kirim. Nanti informasinya ini masuk di email teman kita yang kita masukkan namanya tadi. Nah, seperti itu. Jadi teman kita kasih tahu, coba buka emailmu, klik gabung di drive bersama. Nah, kelebihannya kalau kita menggunakan drive bersama, kita bisa menggunakan bersama-sama dan semua anggota di drive bersama itu bisa melihat file-file yang diupload oleh teman kita. Jadi kalau misalnya Pak Kepala Sekolah butuh materi apa atau data apa dari guru-guru, sementara guru-guru pulang kampung karena sekarang lagi belajar daring, nah tinggal buka saja drive bersama. Buka di situ file yang sudah dikirim oleh teman kita yang ada bersama-sama di drive bersama. Nah ini kalau sudah jadi seperti ini, Bapak Ibu silakan di screenshot. Caranya seperti tadi, diklik ini PRTSC, kita klik, kemudian buka tugas kelas tadi. Bukan ini ya, tertutup tadi. Anggap saja ini ya, anggap saja ini, kemudian klik Ctrl P, Ctrl P. Nah, ini sudah otomatis masuk di sini drive bersamanya. Jadi kalau Bapak Ibu yang masih menggunakan Gmail pribadi, silakan buat folder saja ya, Bapak Ibu. Buat folder, kemudian masukkan file-file 2 atau 3, kemudian di screenshot seperti ini, supaya tampilannya ada isinya. Jangan juga cuma kosong di sini sudah di screenshot ya, sambil latihan. Nah, ini Bapak Ibu di drive ini selain kita bisa mengupload file, kita juga bisa langsung mengupload folder. Nah, kita klik upload folder. Nah, cuma otomatis ya kalau folder itu karena isinya banyak, otomatis nanti lama prosesnya. Nah, misalnya ini ya. Absen, kita klik folder absen, kemudian klik upload ini di bawah, klik upload, nanti akan muncul lagi di atas sini, upload. Kita klik lagi upload. Nah, kita tinggal tunggu di sini, di sebelah kanan bawah, dia mengupload, kita tunggu sampai muncul tanda centang, ini karena isinya cuma sedikit, jadi cepat. Nah, ini sudah kita tutup. Nih, sudah masuk di sini. Otomatis sudah muncul di sini folder yang kita upload tadi. Nah, itu Bapak Ibu caranya mengupload file dengan folder dengan cara membuat drive bersama. Sampai di sini masih ada yang mau Bu ditanyakan? Sukma, Bu Asri menambahkan pertanyaannya beliau ini bahwa yang dimaksudkan adalah tampilan di classroom. Kalau di tampilan belajar ID ada Meet. Kalau di bawah kode kelas, sementara kalau pakai akun pribadi itu tidak ada Meet-nya, Bu. Ya, ya memang betul itu Pak Asri. Kalau di akun belajar pribadi itu tidak ada tampilan Google Meet-nya, hanya di ini kayak tadi ini yang saya buat. Nah ini ada tampilan Google Meet-nya karena saya buatnya pakai akun belajar ID. Nah ini sukmawalia273@instruktur.belajar.id. Tapi kalau di email pribadi tidak ada tampilan Google Meet-nya. Nah ini seperti ini hanya ada kode kelas, tidak ada tampilan Google Meet-nya. Jadi kalau menggunakan Google Meet, ya klik saja dari sini Bapak Ibu. Klik di titik 9, kemudian klik Meet. Nah, ini bedanya. Kalau Meet-nya menggunakan akun belajar akun pribadi, itu waktunya terbatas hanya 1 jam. Ya. Nah,
Kita klik saja Meet di sini, Bapak Ibu ya. Kita klik. Nah, kemudian nanti klik rapat baru. Kemudian di sini kita ada 3 pilihan. Buat rapat untuk jam berapa yang akan datang, atau mau rapat sekarang, atau rapatnya dijadwalkan lewat Google Calendar. Nah, ini ada 3 pilihan bisa kita pilih. Nah, kalau mau rapat sekarang, klik mulai rapat instan. Nah, ini nanti besok ada materi sendiri untuk membuat Google Meet ya. Nah, itu bedanya Pak Asri ya, kalau menggunakan akun pribadi, Google Meet-nya itu hanya 1 jam waktunya. Tapi kalau kita menggunakan akun Belajar ID, itu waktunya tidak terbatas. Dari pagi sampai sore juga bisa kita pakai Google Meet-nya. Tidak akan tertutup dia. Ya. Masih ada lagi? Masih ada lagi pertanyaan Bu Sukma dari Ibu Fitria Rahmawati. Bagaimana caranya mengcopy folder dari drive saya ke drive bersama tanpa menghapus file di dari drive beliau? Mengcopy folder? Ya. Yang dari drive-nya Ibu Fitria tanpa menghapus file dari drive beliau. Mana tadi itu? Oh, ya. Nah, ini drive-nya. Ya. Bagaimana maksudnya tadi? Bagaimana cara mengcopy foldernya beliau dari drive-nya ke drive bersama yang dibuat drive bersama tanpa menghapus file awal di drive beliau. Oh, ini yang drive saya ya? Ya, drive Yang saya. dari drive saya mau dimasukkan ke Drive bersama. ke drive bersama. Itu kemarin kita sudah coba dengan Pak Hamzah Ramdhani, belum ada. Belum ada fasilitas itu. Jadi kita harus download dulu. Kita harus download dulu, masuk ke file laptop, kemudian kita upload masuk ke drive bersama. Ya. Ya. Jelas Bu Fitria? Ya. Nah, ini ya, misalnya ini. Nah, ini kita harus download dulu. Kita harus download dulu dari sini, kemudian kita pindahkan ke drive bersama. Ya. Bu Herni sabar ya Google Hyperdoc-nya. Ibu bisa contohkan tampilan Google Hyperdoc. Nah, ini ada materinya nanti ya Bu ya. Bu Herni sabar. Aduh, kepala lagi Bu Herni ini. Kabar Bu. Materinya belum selesai. Main-main Bu. Main-main Bu. Kalau memindahkan dari drive ke drive bersama tidak bisa pakai itu ya Bu ya. Pindahkan itu, move to. Memindahkan file dari drive saya ke drive bersama. Pakai yang pindahkan itu nggak bisa ya Bu. Move to itu, pindahkan. Kalau file bisa. Mana? Ke Ini. Cuman folder. Kalau file Ya, kayaknya kalau file bisa barangkali. Kalau folder kemarin. Ya. yang drive saya tanda panah ke belakang itu kayaknya bisa dia pilih ke drive bersama. Cuma kalau folder belum Iya, coba. kemarin kita sudah coba dengan Pak Hamzah tidak bisa. Kalau file dia kan bus satu-satu. Kalau folder itu kan banyak isinya sehingga nggak bisa. Iya, mungkin begitu. Belum ada fasilitasnya. Tapi saya tidak tahu. Mungkin karena ini kan akun Belajar ID ini dia masih di-update terus ya Bapak Ibu. Di-download Jadi dulu. mungkin ya harus di-download dulu. Iya, tabe di-download dulu baru tambahkan di Google Iya. Drive bersama. Ya, betul. Di-download dulu. Kalau mau langsung dipindahkan tidak bisa. Belum ada fasilitasnya. Sudah tahu apakah sekarang sudah bisa atau tidak, karena waktu tahap pertama lalu dicoba belum bisa. Yang penting anunya Ibu Tabe Bu Sukma. Yes. Mohon maaf ini, yang penting filenya sudah terdownload di di mana, di komputer atau di HP, kemudian ditinggal buka drive bersama, tinggal ada klik tambah di bagian bawah kanan, tinggal ditambahkan.
Iya. Kalau sudah di-download memang bisa. Pakai HP ya, Bu? Pakai HP. Oh, Pakai iya. laptop juga boleh, sama tampilannya. Oh iya, mungkin Ibu bisa praktekkan barangkali. Ya. Soalnya saya ini pakai HP-nya teman. Oh, pakai HP. Iya, pantas tampilannya Anton saja di sini. Iya. Kepalanya perempuan. Iya, saya Ibu Najma, Ibu Sukma. Oh, iya, iya. Aduh, curiga ini Bu Najma ini. Kenapa Enggak, pakai namanya Anton? Tidak, kita dalam satu ruangan ini, satu dalam ruangan. Oh, begitu. Ada banyak, Saya ada pantau lewat saya pantau lewat Google Map ini Bu Najma ini. Oh, boleh pakai kamera kamera udara. ada metuanya di sini kasihan. Baik, Bu, ada lagi yang ditanyakan soal Google Oh, Ibu Herni minta Classroom-nya? maaf. Tidak perlu minta maaf Bu Herni, cuma main-main juga kita ya Bu Herni ya. Bu Herni laju. Di YouTube-nya Pak Jufri itu sudah ada Bu di share itu untuk HyperDocs-nya. Aduh, Ya. laju Tinggal- memang itu. Ampana punya cerita, laju sekali dia. Tinggal jalan-jalan saja, Bu. Nanti bisa lihat dia. Permisi Bu Sukma. Ya, silakan Silakan Pak. Pak Asri. Ya, ini yang di Classroom ini kan ada background-nya atau checkman-nya. Bisa tidak background-nya ini atau checkman-nya ini kita buat Diganti. sendiri fotonya Iya. kita atau foto Iya, Pak. yang kita inginkan? Karena Iya. saya lihat di sini sudah ditentukan. Ya, ini di sini Pak, di ujung kanan bawah ada pilih tema dengan upload foto. Jadi kalau kita klik pilih tema, kita pilih tema yang ada yang sudah disiapkan oleh Classroom. Tapi kalau kita pilih upload foto, nah itu fotonya kita simpan dulu di file di laptop. Nah, upload foto, kita klik, kemudian kita klik ini, pilih foto dari komputer Anda. Nah, tinggal kita cari saja foto yang ada di sini. Kemudian kita klik 2 kali. Nanti akan masuk di sana. Ini saya klik saja ini ya, salah satunya. Waduh, ini Pak Ustadz Dasat Latif ini. Kita tes saja ya. Kita tes. Nah, mengupload. Nah, ini kita atur. Kita atur tampilannya bagaimana. Ke atas, jangan sampai terpotong. Ini sudah tidak bisa turun-turun lagi. Cuma sampai di sini berarti. Kemudian kita klik pilih tema kelas. Nah, itu sudah tampil fotonya kita di situ. Nah, bisa diikuti tadi Pak Asri caranya mengganti? Iya, cuma yang saya lihat Bu, saya punya di sini tidak muncul upload foto di sampingnya. Oh, tidak muncul ya? Iya, di laptop saya tidak muncul, Bu. Padahal biar akun pribadi itu ada Pak muncul itu. Saya justru pakai akun belajar ini, justru tidak ada muncul ini, Bu. Oh, begitu. Iya. Harusnya Atau ada, mungkin Pak. pengaruh laptopnya atau apa ini, Bu? Ya, bisa juga pengaruh laptop. Tapi yang selama ini saya selalu ada itu, misalnya ini ya, saya buka Gmail pribadi, ini ada juga pilih tema dengan upload foto. Oh iya, kalau kemarin itu Pak Asri memang ada beberapa tampilan Google Classroom, tampilan Google Docs itu ada beberapa yang mengalami ada kelainan begitu. Kayak orang juga mungkin ya.
ada yang sedikit mengalami kelainan, ada yang sempurna, itu juga barangkali. Nah ini kita bisa laporkan ke ini pengaduan tadi Pak. Kalau yang menyangkut akun belajar ID, Iya. segala sesuatunya kita bisa laporkan di email pengaduan@kemdikbud.go.id. Nanti mereka perbaiki di sana, pakai akunnya kita yang mereka simpan di sana. Ya, karena kemarin itu, Kasih Bu. iya, ada juga guru di SD Immanuel, dia tidak ada tampilan apa, pokoknya adalah juga sesuatu yang tidak tampil sama dia. Jadi begitu dilaporkan, ya butuh waktu beberapa lama, nanti sudah bagus sendiri, sudah diperbaiki dari sana. Seperti itu ya Pak Asri. Iya Bu, Ya. makasih Bu. Bu Sukma, masih Ya. ada lagi yang minta kode classroom-nya. Tadi sudah ada di copy ya Bu Sukma di atas. Kode kelas yang sekarang. Ya. Oh iya. Ya tunggu ya. Nah ini Bu, silakan difoto atau ditulis. Tapi kalau ditulis biasa kadang-kadang huruf kecil kita tulis huruf besar. Jadilah bagus difoto saja. Ya. Jadi ini kebetulan dia huruf kecil semua. ZUH33KA. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu, jika ingin mendapatkan sertifikat 32 jam itu, selain absen tadi, seperti yang disampaikan Bu Firda, Bapak Ibu juga harus mengerjakan tugas yang tadi. Ya, tadi sudah diperlihatkan bagaimana mengerjakan tugas yang ada di classroom ya. Nah, jadi caranya lihat tugas, kita klik tugas kelas. Bukan kelas ini berarti. Oh, kelasnya Pak Arham ini. Ini. Banyak kelas, Bu. Oh, ini nih. Nah, ini caranya melihat tugas kelas. Terlalu banyak kelas, sudah bingung nih. Iya, Bu Sukma. Kita klik tugas kelas, kemudian kita klik lagi di sini. Di bawahnya ada topik tugas, kita klik yang di bawahnya ada tugas-tugas, klik. Kemudian klik lagi lihat tugas. Ya, klik lagi lihat tugas, atau bisa juga di sini. Ya, klik lagi lihat tugas supaya jelas ya, kelihatan. Nah, ini tadi sudah dikerjakan tugasnya, tinggal kita klik serahkan. Nah, pada saat tadi kita sudah mengerjakan di slide, seperti ini ya. Nah, kita kembali ke kelas. Kita kembali ke dalam kelas, kemudian kita klik serahkan. Nah, ini sudah masuk ya tugasnya. Kita klik serahkan. Kemudian klik lagi serahkan. Jadi 2 kali diklik serahkan. Kalau cuma 1 kali itu belum terkirim. Belum kelihatan di kelas fasilitator. Ya. Jadi 2 kali. Nah, klik serahkan, kemudian klik lagi serahkan. Nah, coba saya lihat di kelas yang sebagai fasilitator. Nah, saya lihat dulu. Ini kita tutup dengan ini. Ya, saya klik tugas kelas, saya mau lihat. Nah, ini ada tugas-tugas di sini. Nah, ini sudah ada 4 orang yang menyerahkan. Nah, Ya, sudah ada 4 orang yang menyerahkan tugas.
Kita mau lihat siapa-siapa ini yang sudah menyerahkan tugas. Tapi mungkin jaringan ini sudah ada Jumat Belajar. Oh, ini sudah tampil. Ya, ini ada Nirmawati, ada Piana, ada Siska Veronica yang sudah menyerahkan tugas. Ada Sri Ratna Dewi. Ya. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan ya Bapak Ibu, tugas itu belum selesai dibuat, masih ada lagi tambahan dari fasilitator yang lainnya. Jadi yang sudah menyerahkan tugas bisa mengklik lagi seperti tadi ya, seperti tadi. Bisa mengklik lagi batalkan pengiriman. Klik batalkan pengiriman, kemudian klik lagi satu kali batalkan pengiriman. Nah, ini kita tinggal tutup saja. Nah, itu. Nah, jadi Bapak Ibu dalam mengerjakan tugas seperti itu tadi caranya men-screenshot ya. Mungkin sudah tidak ada Bu Firda? Iya, kayaknya sudah jelas semua peserta ini. Ya. Ya. Jadi ditunggu ya, nanti hari terakhir baru Bapak Ibu kerjakan tugas. Jadi kalau yang sudah paham caranya mengikuti materi atau yang sudah pernah ikut sebelumnya, silakan dikerjakan nanti di hari terakhir. Siapa tahu masih ada tambahan dari fasilitator. Materinya Bu Sukma ada nanti di-share ya di Classroom Bu Sukma ya. Iya. Ada juga nanti rekaman dari Zoom hari ini. Ada direkam oleh panitia, nanti di-share di dalam Classroom. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, bagi yang belum absen, silakan absen. Yang belum bergabung di grup WA, silakan bergabung di grup WA. Kemudian di grup WA nanti ada absen. Jadi absen hari ini tidak bisa dipakai linknya untuk absen besok. Karena kalau Google Classroom itu pada saat sudah jam 23:59 itu detik terakhir untuk hari ini. Begitu sudah pindah ke jam 12.00 itu sudah pindah ke hari Selasa. Jadi nanti absennya Bapak Ibu nanti terbacanya di hari Selasa bukan di hari Senin lagi ya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik Bu Sukma. Ya, sudah jam 3:16 Bu Firda. Ya Ibu Piana dari tadi mengeluh, ternyata beliau sudah duluan kerjakan tugas Bu Piana. Baik, Bapak Ibu guru hebat, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, saya akan menyampaikan rangkuman yang pertemuan dari pagi hari sampai sore hari ini. Yang pertama adalah tentang kolaborasi Google Drive, Google Doc, dan Google Slide, bahwa akun pembelajaran itu, Google Drive-nya itu adalah penyimpan file default yang tidak mempengaruhi kapasitas penyimpanan di laptop. Kemudian Google Drive juga itu dapat mengakses file dari mana saja, kemudian aman berbagi file. Kesimpulan yang kedua adalah Google Classroom itu adalah merupakan ruang utama tempat kegiatan belajar mengajar menjadi satu, baik pembelajaran daring maupun pembelajaran tatap muka, sehingga memudahkan guru untuk memeriksa tugas siswa yang terkumpul. Demikian rangkuman kita pada hari ini di kegiatan yang pertama. Kami berharap Bapak dan Ibu guru tetap semangat mengikuti kegiatan sampai di kegiatan di tanggal 9 insya Allah, sehingga kemudian kita dapat mendapatkan sertifikat yang kita inginkan bersama dengan melaksanakan beberapa tugas yang akan disampaikan oleh fasilitator kita. Sekali lagi kami mengingatkan tentang absensi untuk hari ini. Untuk mengisi absen pada hari ini, kemudian yang belum masuk di dalam grup WA untuk mengklik link yang sudah dibagikan oleh panitia.
Kemudian saya mengingatkan kembali tugas dari Ibu Sukma, yang tugas pertama adalah men-screenshot tampilan Google Classroom yang dibuat oleh Bapak Ibu guru, nanti dikirim di dalam classroom. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang sudah semangat mengikuti seluruh kegiatan kita mulai dari pagi jam 9 sampai setengah 4 kali ini. Kemudian saya mengingatkan untuk jadwal besok kita mulai tetap di jam 9, di jam 9.00 waktu Indonesia Tengah. Besok hanya sampai di jam 12 Sukma ya. Iya. Jadi sampai jam 12 saja. Ya, sampai jam 12 saja, jadi agak tidak terlalu urut-urut pinggang kita Ibu Sukma. Dan besok dipandu oleh teman saya Pak Yusuf. Pak Yusuf nanti yang akan mendampingi Bapak dan Ibu guru hebat. Sekali lagi terima kasih atas semua atensi kita. Terima kasih kepada panitia, kepada pemateri Ibu Sukma Walia dan Ibu Wiji serta Ibu Nunun yang menyampaikan materi pada hari ini. Kemudian yang besok hari Pak Jupri, tetap semangat Pak Jupri, luar biasa. Semangat. Alhamdulillah, dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin, pertemuan kita pada hari ini selesai. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bapak Ibu semua. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih. Bu Mariati. Terima kasih. Dan kita ini Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sehat-sehat.